Yesus Tuhan atau bukan? Yesus bukan. Bingung juga. Udah mulai ragu ini Bang Edi, Yesus Tuhan atau bukan? Iya, udah mulai ragu ini kayaknya. Udah terbiasa. Yesus itu Tuhan. Oh, Yesus Tuhan. Kata Bang Edi bukan. Kalian sama-sama Kristen loh. Iya. Iya. Di mana Bang? Di Yohanes 13 ayat 13. Apa bunyinya? Yohanes 13. Apa bunyinya? Bentar Pak Ustaz. Yohanes 13 ayat 13 berbunyi, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Aku guru dan Tuhan gitu ya. Jadi Yesus itu adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Di situ katanya ayatnya Bang Edi. Nah, jawab tuh. Dia kan dua. Ini kan dua diiyakan, ini guru dengan Tuhan. Ya. Jadi harus kamu yakini juga gurunya, jangan cuma Tuhannya aja. Nah, Iya. betul dia. Betul. Guru, apa arti guru? Kalau dibilang guru. Guru. Kalau di rumah sekolah kan ada guru. Ya. Jadi apa manfaat guru itu kepada muridnya? Buat nongkrong kan kayak gitu. Guru buat nongkrong kan gitu. Ya teman-teman, abang ini gue nggak tahu guru. Anda jadi satpam ini kayak gimana rumusnya? Iya bang, ini aneh juga. Ya. Iya. Aduh. Macet Pak Ustadz, Macet. Ya udah Bang Ray banyak belajar dulu kalau Bang Ray macet gitu. Belum mampu menghadapi Bang Edi. Kan Yesus menyatakan dirinya sebagai guru. Iya. Dan Tuhan kepada para muridnya. Iya. Makanya dia disebut Yesus adalah Tuhan. Iya, maksudku gini. Kalau dia guru, berarti dia sama muridnya, dia mengajari muridnya, kan begitu? Ya. Iya kan? Ya. Kalau dipanggil dia Tuhan, tidak menjadi manusia. Seperti kalau Tuhan kan tidak mungkin dia harus makan, minum. Dia juga, apalagi mati gitu. Mati ya. Abang renungkan dulu itu. Kalau guru ya wajar karena ada muridnya, dia dipelajari ya. Jadi kalau Tuhan nanti bingung dia Bang Edi. Bingung kawan kita. Coba dulu ya. Dia saya ikuti, dia Tuhan, udah, dia Tuhan. Jadi waktu dia mati dalam tiga hari, bagaimana dunia ini dia udah mati 3 hari kan? Ya. Belum bangkit dia kan? Hari ketiga dia baru bangkit. Sebelum dia bangkit, bagaimana dunia ini? Nggak punya Tuhan dunia ini. Dia kan mati, kan rohnya dia kan masih hidup ya, dia mati kan. Cuman apanya aja ya, kayak kulitnya doang katanya mati. Iya, rohnya aja. Berarti kekuasaannya udah di alam sana lah, udah beda berarti. Habis ini saya naikin pastor ya Bang Edi. Rohnya bangkit.
Saya naikin pastor langsung. Rohnya kan apakah Tuhan mati 3 hari? Ya itu kan bangkit rohnya itu 3 hari untuk bangkitlah ke apa surga itu. Bapak yang di surga. Jadi Bapak yang di surga ini gimana ini? Di surga pun ada juga bapaknya gitu. Allah Bapa di surga. Berarti Allah, ya betul. Berarti kau juga berdoa sama Yesus sama Allah? Iya betul. Allah mengutus Yesus, Allah mengutus Tuhan Yesus ke dunia kan biar kita memuliakan Dia baru. Apa perbedaannya? Saya bilang tadi Yesus adalah utusan dari Allah Bapa yang di surga. Apa perbedaannya? Mutar-mutar balik ini. Penting aku ini poster. Iya. Namanya aja kita dapatkan kan 2 itu namanya tadi kan. Iya. Bang Edi pening. Bang Edi aja pening, apalagi saya yang Islam. Lebih pening, Bang. Ngeri. Kalau gitu Bang Rey banyak belajar aja dulu ya, lebih banyak bertanya, besok boleh naik lagi gitu ya, daripada susah ngejawabnya gitu. Oke? Oke. Thank you Bang. Oke. Selamat malam. Selamat malam Ustaz. Ngeri. Aduh. Saya naikin pastor nih ya. Iya. Ya, kelar. Jadi masyarakat yang maju untuk mengurus negaranya pertama adalah. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bang Yus. Malam Pak. Silakan open cam-nya dulu Bapak. Bentar ya. Namanya bagus sih, Henry Ford Vihite MPD. Apa pendeta ini ya? Silakan dibuka dulu kameranya Pak. Iya. Halo. Belum dibuka kameranya Pak, belum kelihatan orangnya. Pak. Oh ya, sudah belum? Belum. Ya. Gitu dong. Ini Bapak ini pastor, berarti Bapak pastor seorang Katolik ya? Bukan. Itu Protestan. Oh, Protestan. Pendeta biasanya Protestan. Kok pastor ya? Baik. Anda mau bertanya Pak atau mau ditanya? Oh gini Pak Ustadz, itu judulnya itu Biaya Tuhan Mati gitu. Itu maksudnya ini bertanya atau mana ini Pak Ustadz kira-kira? Ujungnya ada tanda tanya tuh Pak. Macam mana? Ya, itu bertanya. Jadi sekarang ini artikel kan bertanya. Nah, jadi artinya jawabannya ya Tuhan itu nggak mati. Nggak mati. Kalaunya Tuhan itu kagak mati, berarti yang mati di salib itu bukan Tuhan gitu. Iya, kan begini. Tuhan itu kan maha kuasa, maha esa. Nah, jadi makanya Tuhan itu menjelma menjadi manusia. Nah, ketika itu dia menjelma menjadi manusia dan itu kemanusiaannya itu yang mati. Kemudian kalau Tuhannya nggak mati, sama seperti bentar Pak, biar saya nggak pusing juga. Yang saya tanya yang di tiang salib itu bukan Tuhan berarti gitu? Ya,
itu Tuhan, tetapi manusianya, contoh seperti buku atau seperti kitab suci. Nah, kalau kitab suci itu bisa nggak terbakar? Bisa. Terus? Tapi ayatnya, kuasa firmannya bisa nggak terbakar? Terus gimana lagi? Nah itu, jadi kemanusiaannya yang terbakar, ya, atau yang mati. Nah, lalu anda mau samakan dengan Yesus gitu? Ya, betul. Pak, kalaunya buku terbakar, buku itu bukan Tuhan. Iya, bukan Tuhan, tapi berasal dari firman Tuhan. Kan kayak gitu. Ya, tapi bukan berarti Tuhan, bukunya itu Tuhan. Kalau Anda samakan dengan Yesus, berarti Yesus bukan Tuhan. Gimana sih? Itulah istilahnya kemahakuasaan Tuhan itu. Tuhan kan bisa saja mau jadi manusia. Nah, jadi menurut Bapak, menurut Anda Tuhan bisa jadi apa saja gitu? Bisa, jadi manusia bisa. Kalau jadi iblis? Ya, iblis enggak, karena ya. Loh, kok tiba-tiba kagak bisa? Namanya tadi katanya bisa jadi apa saja. Saya tanya iblis tiba-tiba kagak bisa Tuhan Anda. Jangan berarti Tuhan Anda ada yang tidak bisa. Gimana sih? Artinya dia itu bisa, tetapi dalam kesempurnaan. Jadi iblis kan mana sempurna iblis? Ya berarti Tuhan Anda ada yang tidak bisa kan? Iya, dia jadi iblis. Gak bisa jadi iblis, berarti Tuhan Anda nggak maha kuasa, nggak bisa segalanya. Tuhan yang itu gimana? Tuhan saya itu beda dengan makhluk. Konsepnya laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dia berbeda dengan segala sesuatu. Artinya apa? Kalau dia udah beda dengan segala sesuatu, dia berarti bukan iblis. Itu dulu yang dipegang. Iya. Jadi saya melihat Yusuf P ini artinya membahas daripada kitab suci Kristen. Jadi dari sejauh ini berarti sudah mahir saya dalam kitab suci Kristen ya. Waduh, tamat kitab Anda itu saya Pak Pastor. Ya, tamat ya. Tamat, saya baca itu. Berarti dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 itu gimana menurut Pak Ustadz PI? Menurut saya pula. Baik, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak akan ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Dia ngomong sama Thomas, kan gitu, dengan murid-muridnya. Nggak ada dia ngomong dengan Kristen itu. Nah, sekarang saya tanya, kalau Pak Ustadz ada nggak menjamin masuk ke surga? Oh ada. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Maryam ayat 72, "Tsumma nunajjil ladzina taqau," dan Allah menyelamatkan orang Islam. Tuh. Atau ya Quran surah Al-Bayyinah ayat 7, "Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar." Islam dijamin Allah masuk surga, menyelamatkan Allah itu. Terus nabinya pun juga menjamin masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umat Islam akan masuk surga. Pasti masuk surga kata Nabi saya. Nah, pertanyaan baliknya kayak gini Pak Pastor. Di mana Yesus berkata seperti Nabi saya, "Aku menyelamatkan Kristen"? Coba carikan ayatnya, "Aku menyelamatkan Kristen." Aku jalan kebenaran dan hidup itu Pak Pastor diucapkan Yesus kepada Thomas. Yang mana Thomas itu muridnya Yesus berbangsa Israel. Gak ada hubungannya dengan Kristen. Pak Pastor kagak nyambung Pak. Sekarang saya tanyakan, itu kan firman Tuhan bukan hanya kepada Thomas, tetapi setiap yang membaca itu adalah memperoleh keselamatan. Sekarang saya tanya, kalau Ustadz PI nanti contohnya masuk surga, gimana caranya? Gimana caranya? Gampang masuk surga itu kalau di Islam. Satu kata, dua kalimat, takwa. Jalankan perintah Tuhan semesta alam, jauhi larangannya semuanya. Nah, tapi kalau kami Kristen tidak. Langsung Yesus yang sudah pernah ke surga, dia datang menjemput kami.
Tapi kalau Pak Ustadz tidak ada yang menjemputkan. Nah, baik. Kalaunya di Islam ya, masalah jemput menjemput itu udah dijamin nabinya. Siapa udah menjemput? Dibacakan dari tadi Pak Pastor. Nabi Ustadz saja sampai sekarang masih dalam kuburan. Ya iya, karena dia nabi. Hah? Pak, wajar kalaunya nabi-nabi itu di dalam kuburan. Yang kagak wajar itu kalaunya Tuhan dikubur. Ya, Tuhan kan dikubur. Dia sudah bangkit, naik ke surga dia. Gini. Sebelum bangkitnya dia kan mati. Wajar nggak Tuhan mati? Kalau Nabi mati itu wajar Pak Pastor. Tapi kalau Tuhan yang mati itu kurang ajar Pak. Jadi mau gimana? Mau menyelamatkan Anda, Tuhan Anda itu menyelamatkan dirinya sendiri aja nggak bisa Pak. Gimana sih? Jelaskan dulu Pak Naik ke surga. Nah, dia naik ke surga dan nanti akan datang dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, dia akan datang kembali menjemput orang yang percaya dan masuk dalam kerajaan sorga. Kan itu? Iya, Pak Pastor. Selamat malam. Iya, salam kenal. Salam kenal. Sama-sama kita Kristen ini. Saya Kristen juga ini. Kristen KTP ya? Wah, dituduh langsung pula. Iya, Bang Edi ini Kristennya, Kristen KTP. Saya imani Yesus, tapi sebagai utusan. Berarti Anda tadi tidak mengerti. Saya tadi mengikuti dengan omongan sama si Ray. Berarti kebanyakan tadi perkataan abang itu salah semua. Berarti gini dia, Pak. Anda tidak mengerti, Bang Edi nggak mengerti tentang kekristenan. Enggak gini dua. Kalau memang itu Tuhan Yesus, Tuhan itu Yesus, Tuhan itu kudus apa enggak? Ya kudus lah. Kudus. Kalau kudus, kenapa Yesus mendekati orang-orang yang perempuan yang berzina? Ya, supaya perempuan berzina itu diampuni dosanya dan dia dikuduskan. Tapi dia kan kudus, Maha Kudus, mana mau dia campur sama orang berdosa? Gimana nya? Satu poin itu, satu poin. Bingung pula ya kita. Ya, dia diampuni. Contohlah, dia datang ke Bang Edi. Jadi kalau Bang Edi tidak datangi oleh Tuhan Yesus, maka Bang Edi akan masuk neraka. Gimana? Iya, berarti enak kali lah orang masa itu. Berarti Tuhan nggak adil. Sekarang kenapa dia nggak datang? Dia datang loh, tapi Bang Edi nggak mau terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kayak gini aja, berarti saya aja kayaknya yang nanyain keadilan itu Bang Edi. Biar saya rincikan gitu ya. Izin dulu sama Bang Edi. Pak Pastor, kita sepakat nggak Tuhan itu maha adil? Iya, maha adil. Baik, Yesus itu Tuhan, betul? Ya, betul. Baik. Kalau Yesus itu Tuhan berarti dia maha adil, betul ya? Betul. Oke. Sekarang gini, Yesus itu adalah Tuhan yang dilahirkan di Bethlehem ya selama 33 tahun di dunia. Kan gitu. Yeah. Selama dia di dunia, hanya orang-orang satu kampung yang bisa melihat Tuhan dengan bola matanya. Oke? Hanya satu kampung yang dapat lihat Tuhan dengan bola matanya. Sekarang, kalau dia adil, gimana caranya saya mau melihat Yesus dengan bola mata saya sekarang? Jawab. Kalau kami Kristen, istilahnya kami itu beriman. Nah, ketika Yesus naik ke surga, salah Bapak udah ke iman. Yang saya tanya bola mata bukan iman. Dengan bola mata bukan dengan iman. Kalau dengan iman semua agama punya iman, Pak. Iya. Yesus naik ke surga, dia kan meninggalkan Roh Kudus atau firman-Nya untuk supaya dipercaya oleh orang. Jadi orang yang percaya kepada firman-Nya, ya itu yang akan menyelamatkan dia. Pak, saya nggak nanya, Pak Pastor nggak nanya orang yang percaya kepada imannya, nggak itu saya tanya. Yang saya tanya, Tuhan turun di abad pertama, sebagian orang ya di satu kampung melihat Tuhan dengan bola matanya. Oke? Bola matanya yang lihat Tuhan. Kalau Yesus itu maha adil, gimana caranya bola mata saya lihat Yesus sekarang?
Tadi kan saya katakan, Yesus itu kan artinya dia naik ke surga. Walaupun manusia tidak melihat dia secara nyata, pada waktu itu dilihat, sekarang tidak. Kan dia kan meninggalkan Roh Kudus. Nah, makanya kan Tuhan itu kan Esa. Artinya gini Pak Pastor, gugur kemahaadilan Tuhan Anda di situ. Nggak adil dia bagi seluruh manusia. Nggak adil. Kenapa saya bilang nggak adil? Karena dia ya hanya menampakkan diri kepada sedikit manusia. Gak adil Tuhan Anda. Anda nggak bisa lihat Yesus dengan bola mata Anda sekarang, nggak bisa. Betul nggak? Kita kan percaya bukan melihat, tapi kita percaya karena iman. Nah, itulah yang namanya keadilan, itu harus sama rata semuanya kepada manusia. Kalau ada manusia yang bisa dengan bola matanya melihat Tuhan, maka seluruh manusia harus melihat Tuhan dengan bola matanya. Itu baru adil. Gitu. Kalau sudah dia muncul, Tuhan maha adilnya hilang, maka nggak bisa disebut Tuhan. Artinya gugur Yesus itu sebagai Tuhan. Gugur dia, Pak? Tidak. Kenapa gugur? Iya, mana maha adilnya? Kalau dia adil, maka seluruh manusia melihat dengan bola matanya. Ayo, gimana caranya? Sejak zaman Nabi Adam, manusia pertama. Gimana? Kenapa? Enggak, maksudnya kenapa Nabi Adam? Dari manusia pertama, dari Adam, ya, sampai hari ini, hanya segelintir orang yang lihat Tuhan dengan bola matanya. Udah berapa miliar manusia yang berlalu. Lalu di mana maha adilnya Tuhan Anda Yesus itu? Sedikit orang lihat dengan bola matanya, sedangkan kita di zaman sekarang nggak bisa dengan bola mata kita lihat Yesus. Ini Tuhan macam apa? Nggak adil. Kalau dia udah nggak bisa adil kayak gitu, artinya gugur sifat ketuhanannya, maka dia tidak bisa disebut Tuhan gitu, Pak. Ngeri Pak Ustaz, ngeri ya. Ngeri Bang Edi. Gak bisa dia disebut Tuhan. Nah, kalau dia katakan Tuhan menjelma menjadi manusia. Jadi, dia itu menjelma menjadi manusia itu Yesus. Jadi selama dia di bumi ini, dia kan memuridkan orang-orang supaya nanti setelah selesai masa pekerjaan Yesus Tuhan di bumi sebagai manusia, dia naik ke surga. Dan muridnya inilah yang akan memurid-muridkan semuanya sama seperti sampai kepada kita sekarang, gitu. Ya iya, artinya apa? Nggak adil. Cuma muridnya yang lihat fisik Tuhan, yang lain yang diajarkan muridnya kagak ada yang lihat. Kan gitu, nggak adil itu namanya. Ada yang lihat loh dengan, siapa yang pernah lihat? Kita lihat. Gini, kagak usah ganti abad gitu ya. Kagak usah ganti abad. Setelah Yesus naik ke langit aja, siapa yang pernah lihat fisik Yesus lagi gitu? Siapa? Yesus itu kan pada waktu dia kan meninggalkan ketuhanannya, tapi dia kan menjadi manusia. Dia kan menjadi manusia. Meninggalkan ketuhanannya jadi manusia. Oke, meninggalkan ketuhanannya jadi manusia. Lalu disalib, betul? Disalib, betul. Oke, setelah itu dia disalib. Berarti yang disalib itu bukan Tuhan, betul? Karena dia meninggalkan ketuhanannya. Tapi manusianya. Berarti kemuliaannya ya. Berarti dosa Anda ditebus oleh bukan Tuhan, betul? Ditebus Tuhan. Bingung pula kan? Kata Anda dia meninggalkan ketuhanannya. Artinya apa? Dosa Anda ditebus yang bukan Tuhan. Aduh. Macam mana ini, teman-teman? Kayak gimana? Betul nggak? Katanya Tuhan datang menebus dosa. Ternyata yang menebus dosa bukan Tuhan.
Kacau. Lanjut Bang Edi. Gini Pak Pastor, Pak Pendeta. Kita baca di Kejadian, kitab Kejadian 1 sampai 26 itu dia berfirman terus kan, menciptakan langit dan bumi berfirman. Nah, menciptakan manusia itu bukan firman. Nah, dia menciptakan dia sendiri sesuai dengan gambarnya, udah. Jadi Bapak tadi bilang Tuhan menjelma menjadi manusia. Itu tidak ada menjelma di kitab Yohanes, bukan menjelma, firman. Firman menjadi manusia. Jadi kalau kita menganalisa firman itu adalah ucapan Allah Bapa sendiri. Di ucapan terjadilah, kun fayakun, terjadilah ya, maka terjadi gitu dia. Allah Bapa di surga itu tetap. Makanya Yesus selalu berdoa untuk Bapa di surga. Makanya itu pemahaman saya itu Pak Pastor. Iya, makanya kan Bang Edi kan Kristen pun tapi tidak mengerti kekristenannya. Nah itu saya lihat berarti. Nah sekarang saya katakan begini, Tuhan itu kan maha kuasa. Jadi dari ketuhanannya itulah ya Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu. Jadi artinya dalam hal itu, nah dia kan menjelma. Kenapa Yesus menjelma? Kenapa Tuhan menjelma manusia? Supaya manusia itu mengenal siapa Tuhan yang sebenarnya. Satu contoh. Nah kalau Tuhan langsung turun ke bumi ini, maka manusia akan mati. Nah tapi dia mengambil rupa, nah teofani, dia mengambil rupa seorang hamba atau seorang manusia supaya manusia itu dekat ya dengan manusia. Nah itu, jadi dia ambil rupa seorang manusia. Saya ikuti ngomongan Bapak. Berarti dia diambil rupa menjadi manusia. Berarti di dalam kemanusiaannya itu ada Tuhan, kan begitu maksud Bapak ini? Iya betul. Ada Tuhan. Udah saya tanggapi. Kalau begitu, dia tidak perlu berdoa. Dia hanya mengajari, kayak gini kalian berdoa. Jangan berdoa ke atas, ke Bapa di sorga lah. Saya berdoa lewat kekacauan inilah. Jadi dia berdoa sama siapa coba? Berdoa kepada diri sendiri. Berdoa kepada diri sendiri lah Bang Edi. Kayak gimana? Ngeri lah. Dia kan kehebatan Tuhan itu, dia hebat luar biasa loh. Nah jadi kan coba Tuhannya Bang Yusuf aja kan nggak tahu cemana. Iya. Tadi saya tanya jadi iblis kagak bisa, hebat dari mananya? Jadi iblis aja kagak bisa. Gini ya Pak ya. Yang Tuhannya kagak manusia, jadi iblis kagak bisa. Hebatnya di mana? Lalu dia menjelma jadi manusia, modar pula di tangan makhluknya. Macam mana? Iya, wajar kah Pak? Coba kita berpikir, masuk akalkah ya Tuhan dikalahkan ciptaannya? Gimana sih Bapak, Pak Pastor? Masuk akal nggak Tuhan dikalahkan ciptaannya? Kan Bapak bilang tadi kan, Bapak Pastor tadi bilangnya Tuhan ini tidak bisa datang ke dunia, makanya menjelma menjadi manusia ini namanya Yesus, kan begitu? Iya, betul. Kenapa Bapak membatasi Tuhan tidak bisa sanggup ke dunia? Kenapa membatasi coba? Itu udah terbatas satu poin. Bukan, saya tidak membatasi. Kan Tuhan itu kan kudus dan maha mulia. Ketika dia datang ke bumi ini, maka manusia akan mati. Jadi dia meninggalkan kemuliaannya di surga, cuma menjadi manusia supaya dia bisa bergabung dengan Bang Edi. Nah kalau sempat Tuhan datang, ya matilah Bang Edi. Oke. Coba secara logika lah dulu berarti. Saya nggak mau membahas yang awalnya itu. Ada di Kisah Para Rasul bilangnya ya. Paulus bilangnya ini. Nah, apa kita Rasul? Nah, Yesus datang duduk di sebelah kanan Allah. Apa maksudnya itu? Yesus duduk di sebelah kanan Allah, di sebelah. Berarti di atas itu
sudah ada Bapa di tengah, sebelah kanannya Yesus, sebelah kirinya Roh Kudus, kan begitu. Berarti jadi 3 di atas. Berarti Bang Edi selama ini nggak tahu ya tentang itu ya? Makanya aku bilang jelaskan dulu Tritunggal cemana. Tidak, maksudnya selama ini abang nggak tahu tentang itu ya? Enggak ya, saya tahu. Oh, pantas. Ya saya tahu. Oke, gini. dengarkan. Sudah, supaya jelaskan. Nah, Yesus duduk di sebelah kanan. Kata kanan itu, ya, kata kanan itu adalah kehormatan. Jadi di surga itu tidak ada 1, 2, 3, tidak ada. Artinya dia duduk dalam kemuliaannya, dia duduk dalam tahtanya. Nah itu, jadi di sebelah kanan artinya dia duduk dalam kemuliaannya. Bukan di sebelah kanan ada Bapa, dia satu tapi 3 pribadi. Kenapa dibilang dia kanan? Iya, Pak Pastor. Gini Pak Pastor, saya mau tanya, agak bingung saya. Ada orang-orang melihat Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Itu dia pakai teropong apa lihatnya? Saya mau beli itu teropong, bisa lihat Tuhan itu. Macam mana itu? Itu sebelah kanan, saya sudah katakan tadi, kata sebelah kanan itu adalah bukan kata ada kanan dan kiri. Tapi sebelah kanan itu mengartikan kehormatan, kemuliaan. Jadi artinya dia duduk di tempat yang terhormat. Nah begitu, dia kembali dari bumi, dia kembali ke surga dan duduk di tempat kemuliaannya. Itu artinya. Iya, sebenarnya itu Pak Pastor, tahta bukan kanan. Di tahta Allah, tahtanya kerajaan, bukan kanan pula dibilang situ. Bedalah kanan sama tahta. Ya Pak Ustad. Iya, beda. Tahta. Kanan itu belok kanan. Surga belok kanan. Iya. Ngeri. Makanya membahas ini ngeri nih Pak Pastor. Surga belok kanan, paham kan Bang Edi? Jadi kalau menurut Yesus, coba dulu. Kalau Yesus bagaimana? Yesus datang ke dunia untuk memberitakan Injil kebenaran, menebus dosa, banyak hal yang diajarin Yesus. Itu sebagai manusia, dia sebagai utusan. Karena Tuhan tadi tidak sanggup langsung ke dunia, makanya diucapkan melalui firman-Nya, jadilah dia, Yesus tadi. Perhatikan Bang Edi, bukan Tuhan tidak sanggup ke dunia, dia sanggup ke dunia. Tapi kalau Tuhan langsung ke dunia, maka dunia akan hancur, dunia itu akan binasa. Manusia akan, kenapa? Karena Tuhan itu kan Maha Kudus. Jadi ketika itu Tuhan melihat dari surga bahwa manusia itu satu pun tidak ada yang benar, sudah berdosa. Jadi bagaimana cara dia menyelamatkan umat manusia? Dengan cara dia menjelma menjadi manusia, supaya manusia yang lainnya itu yang berdosa itu bisa ya mengenal siapa dia sebenarnya. Makanya waktu itu Yesus pernah berkata begini, aku dan Bapa adalah satu. Nah memang banyak orang tidak menerima dia, tetapi dengan cara demikian maka Yesus ya memberitakan kebenaran. Nah, di samping Yesus menyelamatkan umat manusia, disitulah Yesus memuridkan orang-orang pada waktu itu. Nah, setelah dimuridkan, selesai tugasnya pemuridan, maka Yesus naik ke surga dan murid-muridnya inilah meneruskan pelayanan itu sampai kepada sekarang ini. Ya. Tapi kan Yesus Tuhan, Bapak bilang tadi Yesus Tuhan ya. Paulus di mana? Di Efeso mana? Paulus berjumpa dia Yesus dengan cahaya. Kecuali kalau tadi Tuhan dia pasti gosong semua dunia ini dong. Ya Pak Pastor, gosong ya. Nah, kenapa Paulus bisa melihat sebagai cahaya? Kenapa kosong? Karena kan Tuhan kan Maha Kuasa. Tapi Bapak bilang tadi gosong, dia gosong langsung kalau turun ke dunia ini hancur bumi ini, kan begitu? Gak ada saya bilang kosong, saya bilang kosong. Hancur dunia ini. Kalau Tuhan langsung turun, berarti hancur bumi ini, kan begitu? Hancur kalau Tuhan turun.
Nah, makanya dia menjelma menjadi manusia. Udah kan? Supaya manusia itu diselamatkan. Waktu datang ke tempat Paulus itu menjadi cahaya. Waktu dia bilang, akulah Yesus yang engkau aniaya. Jadi kenapa tidak kosong dunia ini, hancur bumi ini? Kenapa nggak hancur bumi? Padahal datang ya. Itu ngeri. Ngeri emang. Perhatikan. Tuhan kan tidak datang dengan wujudnya, dia kan hanya dengan cahaya. Kenapa? Di situ saja ketika Tuhan datang dengan cahaya ke hadapan Paulus, buktinya saja bahwa Paulus saja buta selama 3 hari 3 malam. Nah, itu menandakan bahwa hanya cahaya saja bisa Paulus buta, apalagi dengan wujudnya, dengan kealahannya, ya matilah manusia. Nah, makanya dia menunjukkan dirinya, dia menjelma menjadi cahaya bagi Paulus, supaya Paulus bisa mengenal siapa dia yang sebenarnya. Iya, yang saya tanya tadi Bapak bilang kalau Tuhan langsung turun, bumi hancur, kan begitu? Kenapa Paulus tidak hancur? Mati sebenarnya Paulus itu ya? Memang Bang Edi nggak ngerti apa-apa. Saya katakan, dia kan datang sebagai cahaya. Iya, kenapa? Kalau dia datang sebagai wujud ketuhanannya, dia kan, maka dunia kan, manusia kan akan mati. Kenapanya? Maksudnya nggak ngerti di Bang Edi gimana mak? Kan sebagai cahaya Bapak bilang tadi kan? Sebagai cahaya. Jadi apa perbedaannya? Apa perbedaannya kalau seperti itu juga dibuat sebelum Yesus ini datang? Kenapa tidak seperti itu juga? Bisa datangnya seperti cahaya. Nah, perhatikan, kita kan kita tahu bahwa Tuhan itu kan artinya kan dia maha kuasa. Dia bisa melakukan apa saja sesuai dengan kehendaknya. Makanya dia datang kepada Paulus sebagai cahaya, supaya memang Paulus bisa mengerti akan hal itu. Nah, dan kepada kita juga, Tuhan kan datang kepada kita lewat apa? Lewat firman-Nya, lewat kitab suci, lewat Alkitab, supaya kita bisa mengerti tentang kealahan itu. Jadi cara Tuhan berbeda-beda, ada dengan cahaya, ada dengan cara malaikatnya, ada dengan firman-Nya. Jadi itulah kemahakuasaan Tuhan itu. Iya, betul. Masa Bang ini nggak ngerti akan hal itu? Oke, itu saya pikir-pikir dulu ya. Pikir-pikir, iya. Pikir-pikir dulu. Ini Pak Pastor, oke. Ada pertanyaan dulu, saya lagi nih, Pak Pastor. Dulu banyak berdoa supaya mengerti. Ada Pak Pastor, saya pertanyaan ini. Ada pertanyaan. Iya. Tuhan Maha Pengasih nggak? Iya, Maha Pengasih. Yesus Maha Pengasih nggak? Iya, kenapa? Kalau dia Maha Pengasih, pasti kan semua rahasia tentang dia tidak pernah disembunyikan. Betul apa tidak? Maksudnya bagaimana? Aduh. Pertanyaan saya kurang ngerti. Bagaimana maksudnya? Yesus Maha Pengasih. Udah? Betul, Maha Pengasih. Jadi kalau Yesus itu Maha Pengasih kan aturannya semua dikasih tahu. Seperti pastor lah. Oh, pastor ini jangan besok udah berangkat ya, besok kecelakaan di sana, kan begitu. Iya. Nah, diperingati semua kan, dikasih tahu. Namanya Maha Pengasih, Maha tahu, kan begitu. Iya. Udah Pak Pastor, udah mengerti kan? Udah? Iya, terus? Saya cari dari rekam ini suaraku ini teman-teman yang di bawah. Saya cari dari kitab Kejadian sampai Bible Injil, semuanya pun di buku saya koreksi. Kenapa hari kiamat tidak ada tertulis di situ? Itu aja. Gimana mau tertulis, Bang? Yesus ditanya kiamat aja dia nggak tahu. Itu macam mana? Yesus itu pernah ditanya tentang kiamat, nggak tahu dia jawabnya. Aduh. Gimana dia Maha taunya?
Yesus kan maha tahu. Jadi ketika dia masih di bumi, nah dia berkata ya bahwa saatnya akan tiba. Tetapi dia tidak mau, bukannya tidak tahu, dia tidak mau memberitahu hari dan kapan saatnya akan kedatangan dia. Nah, artinya contohnya kalau Yesus berkata, aku datang, contohnya tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, maka orang-orang tidak akan mempersiapkan diri. Artinya orang-orang, ya masih lama lagi Tuhan datang. Jadi dia itu hanya selalu berkata, berjaga-jagalah, sebab engkau tidak tahu kapan dan saatnya Tuhan akan datang. Jadi artinya manusia itu supaya dia bersiap. Di satu saat nanti dia datang, maka manusia itu sudah bersiap-siap. Nah, jadi seandainya, contohnya Tuhan datang di bulan Desember. Nah, orang-orang pasti akan ya tidak bertobat, menunggu sampai bulan Desember baru bertobat. Nah, itu cara Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak memberitahukan hari dan tanggal dan saatnya. Yang penting Tuhan selalu berkata, berjaga-jagalah, sebab engkau tidak tahu kapan dan saatnya kedatangan Tuhan. Itu. Betul. Berarti maha taunya terbatas, kan begitu, Bang? Gitu pula. Iya. Terbatas. Aduh. Bukan terbatas. Aku minum obat dulu, Pak Ustaz. Lanjut dulu, Pak Ustaz. Susah kalau mau dikatakan Tuhan kan. Mah tahunya terbatas gitu. Tadi keadilannya juga terbatas. Mau macam mana? Kenapa? Nah, contoh seperti Pak Ustadz. Jadi Tuhan itu masih menunggu Ustadz supaya bertobat dan dalam kerajaan sorga itu. Jadi kalau sempat Tuhan berkata, Ustadz PI aku datang bulan Agustus. Nah, artinya ya, masih ada sebulan lagi menunjukkan hal-hal yang ini. Jadi artinya supaya kita bertobat dan sungguh-sungguh supaya kita memiliki kerajaan sorga. Ada penantian kita itu. Jadi Tuhan tidak mau kasih tahu itu. Bukannya terbatas, dia bukan. Tapi Tuhan tidak mau kasih tahu. Tuhan tidak mau kasih tahu. Iya. Kalau dia tidak mau kasih tahu, jawabnya bukan tidak tahu, tapi kagak aku beritahu sama kamu. Kenapa dia jawabnya kagak tahu? Itu yang aneh. Bukan, dia kan berkata berjaga-jaga. Artinya supaya dia itu mempersiapkan diri di saat dan itu mau datang. Nah, begitu. Waduh, pusing saya. Enggak susah Pak, diterima dengan akal ya. Kenapa susah? Saya bilang kan dari sisi ininya saja nggak bisa kita sebut dia adalah Tuhan. Kan dari sisi kemanusiaan tersebut banyak tidak tahunya, banyak sisi lemahnya gitu. Nah, sekarang saya ingin tanya dulu. Nah, kalau Ustadz nanti masuk surga, siapa yang jemput? Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad membuka pintu surga. Betul. Mati di kuburan. Lah, kalau Nabi mati wajar. Yang kagak wajar itu Tuhan mati, Pak. Macam mana? Yang menjemput masuk surga siapa? Nabi Muhammad. Tahu nggak di surga? Lah kan nanti ada hari kebangkitan, betul nggak? Di mana ada di? Kagak percaya hari kebangkitan. Jadi nanti Anda habis mati itu kagak bangkit lagi kayak gitu, nggak ada lagi surga neraka itu nggak ada lagi di Kristen. Di Alkitab Kristen ada, tapi di Al-Quran iya berarti ada. Makanya semua manusia dibangkitkan. Quran surah Al-Waqiah ya, di mana manusia itu dibangkitkan, Quran surah Al-Waqiah itu ya. Kayak gimana bunyinya? Wa kanu yusirruna 'alal hinsil 'azim wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaba wa 'idhaman a inna lamab'usun aw abauna al-awwalun qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'u ila miqati yaumin ma'lum. Tuh. Mereka bertanya, apakah kami nanti akan dibangkitkan? Ya.
apakah kami nanti akan dibangkitkan? Pertanyaannya kan kayak gitu. Dan bapak-bapak kami juga dibangkitkan. Qul innal awwalina wal akhirin, maka katakanlah kepada mereka, mereka akan dibangkitkan dari manusia pertama sampai kiamat nanti. Jadi, dan apa? Dan akan dikumpulkan di padang mahsyar. Kenapa? Ada ayatnya. Oh ya, iya, Nabi Muhammad apa dalam hadis? Ya, dalam hadis, aku mendatangi pintu surga. Aku memintakan kepada malaikat penjaga surga untuk membuka pintunya. Ayo, habis itu kayak gimana? Sebelum kenapa? Muhammad sekarang di surga. Loh, konteks surga itu Bapak setelah kiamat terjadi. Kagak ada. Coba tunjukkan dulu gimana aku di surga. Kalau saya apanya? Gimana? Apakah Muhammad itu ada di surga? Coba tunjukkan ayatnya. Pak, konteks surga itu setelah kiamat terjadi, paham? Paham gak apa yang saya ngomong gitu? Konteks surga itu orang ditentukan masuk surga atau neraka, konteksnya itu setelah kiamat terjadi. Kalau yang sekarang ada yang ngomong ngaku-ngaku ya melihat naik ke surga, ternyata bukan ke surga, ke langit. Mana-mana Yesus naik ke surga, Yesus itu naik ke langit. Ya, masa ke langit? Ya sudah, kalau Anda ngotot di surga, orang yang 500 orang yang menonton Yesus naik ke surga itu pakai teropong apa dia lihat surga? Gak usah banyak ngarang sama saya, Pak Pastor. Saya nggak ngarang. Di dalam Alkitab kami Kisah Rasul 3 ayat 21, bahwa Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya. Harus tinggal di surga, kan kayak gitu. Yang saya itu beda konteks. Yang saya tanya, kata orang-orang Yesus naik ke surga dan disaksikan 500 orang, 500 pasang mata. Saya mau tanya, ya 500 orang itu dia pakai teropong apa lihat surga? Ngeri, Ustaz, ngeri. Pakai teropong apa? Saya mau beli. Ya, siapa tahu kan saya bisa teropong, beli teropongnya sekarang, mau lihat bidadari kan bisa juga. Ustaz, pakai kacamata ajaib dia Pak Ustaz, kacamata ajaib. Iya, makanya saya bilang Pak, ya di kitab Anda itu Yesus naik ke langit. Bahasa teks asli kitab Anda itu oranon gitu. Langit, bukan paradiso bahasanya. Makanya kalau Yesus dituliskan naik ke langit, itu wajar. Tapi kalau Yesus naik ke surga, siapa yang lihat surga? Pakai teropong apa yang dia lihat? Macam mana pula? Ada nggak Muhammad naik dia ke surga? Nggak ada kan? Kan ada hadisnya. Hadisnya ada. Mana? Mana? Ada nggak terbukti Nabi Muhammad ke surga? Coba. Nih. Itulah kehebatannya Tuhan kami. Dia itu menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia naik ke surga, dan dia juga turun akan mengangkat orang-orang yang percaya. Kenapa? Karena Yesus kami yang tahu surga. Muhammad tahu nggak surga? Mana tahu dia Muhammad ke surga? Baik, nih saya tampilkan dulu ya, nih. Ya, sebuah data dalam Islam ya Pak ya. Nih apa nih? Maklum sama Bapak itu Pak Ustadz, karena dia udah tua, jadi agak lupa dia Pak Ustadz. Agak lupa ya. Nih Pak ya, nih Anda juga nggak bisa baca sih ya ini Ati Babil Jannah, nggak usah ya Arabnya. Kata Nabi apa? Aku mendatangi pintu surga dan minta untuk dibukakan. Penjaga surga berkata, ya siapa kamu? Aku menjawab, Muhammad. Penjaga surga berkata, aku telah diperintahkan membukanya untukmu, dan aku tidak boleh membukanya untuk orang lain sebelummu. Jadi Pak, sekarang Yesus bukan di surga, tapi menggelantung di langit.
Itu di hadis karena nabi saya belum buka pintu surga. Artinya Yesus masih di pelataran surga, masih gantung-gantung dia di langit. Makanya saya tanya kepada Anda, siapa yang lihat surga? Pakai teropong apa? Ayo. Yesus yang lihat surga karena dia berasal dari surga. Aduh, Pak. Kalau Yesus dari surga, saya mau tanya, duluan mana surga dengan Tuhan? Ya. Ya duluan Tuhan lah. Duluan Tuhan, baik. Kalau duluan Tuhan, berarti surga belum ada, betul? Dia kan sudah ada dalam surga itu. Sekarang saya tanya lagi, duluan mana surga dengan Tuhan? Ya, Alfa dan Omega, dia yang awal dan yang akhir. Bapak saya nggak tanya itu. Ya, yang saya tanya dulu, Anda jawab dengan tegas. Duluan mana surga dengan Tuhan? Ya Tuhan di dalam surga. Tuhan, ya, baik. Baik, berarti baik. Kalau Tuhan yang lebih duluan, sebelum ada surga dia di mana? Melayang-layang aja gitu Yesus di langit sebelum ada surga. Kayak gimana? Nah, saya katakan tadi Tuhan itu kan ya dia sudah punya surga di sana. Nggak bisa dipisahkan Tuhan dengan surga yang memang tempatnya di situ. Artinya kan Tuhan Anda perlu tempat toh, tempatnya di surga kan kayak gitu. Artinya dia numpang di surga. Yesus itu numpang. Betul nggak Yesus dari surga? Kata Anda kan Yesus dari surga tadi. Berarti kalau dia dari surga, bukan dia yang menciptakan surga, dia numpang di surga. Artinya ada yang menciptakan surga. Gitu. Jadi lebih baik kita menuhankan yang menciptakan surga, bukan yang numpang dari surga. Jangan. Gimana sih? Ustaz yang jadi bingung lihat ini. Bapak pastor tadi ini, Bapak pastor bilangnya Tuhan sama-sama surga. Tuhan tidak bisa pisah sama surga. Jadi kalau Tuhan turun, berarti surga pun ikut turun juga sama-sama dengan Tuhan. Ya? Kosong surganya kosong. Jadi ngawur Bang Edi jawabnya, karena nggak jadi ngawur kok yang jawab itu. Jadi ngawur. Nah kan saya katakan Tuhan itu kan maha kuasa. Kalau dia turun, dia tinggal di sana. Iya, karena dia kan sepaket, tidak bisa berpisah. Ya terpisah dong, sama dia juga surga itu. Susah memang Bang Edi, Tuhan sepaket ini. Iya, susah yang namanya Tuhan sepaket ini. Karena BPJS dia ya harus ada rujukan dari bawah. Makanya jadi ragu saya tengok Bang Edi apakah Kristen atau Islam, saya jadi ragu saya melihat ini. Ragu ya Pak ya. Apa itu? Ya ragu karena selama ini berarti Anda ke gereja tidak pernah paham tentang kekristenan kan itu. Udah pindah agama aja lah Bang Edi. Kok kayak gitu? Pak Pastor nyuruh orang pindah agama? Aduh. Enggak takut bangkrut perpuluhan. Saya tanya dulu, Anda nyuruh orang pindah agama nggak takut bangkrut perpuluhan nanti? Macam mana? nggak ngerti tentang Kristen ya udah. Kan daripada nyusahin Kristen ya udah kembali aja. Bahaya. Gimana saya nyusahin Kristen Pak Pastor? Sedangkan saya mau jelaskan bahwa Yesus itu adalah utusan dari Bapa yang di surga. Tapi mereka tidak percaya. Sudah jelas di dalam tulis Alkitab tertulis masih ada yang mengutus aku katanya. Siapa yang percaya kepada aku sudah percaya yang Bapa yang di surga. Jadi dia anak Allah. Dia anak domba Allah. Jadi, nah itulah. Jadi membingungkan kalau dibilang Tuhan itu Yesus. Kenapa membingungkan? Iya, karena kita berdoa sama Tuhan Yesus, kita berdoa juga sama Bapa yang di sorga. Berarti Tuhan kita dua.
Saya katakan tadi bahwa Tuhan itu maha kuasa, maha esa. Jadi kalau katakan maha esa itu jamak, begitu. Ya, yang aslinya mana ini Pak Pastor? Yang satu itu mana? Yang Tuhan satu Yesus. Namanya kan Yesus Kristus. Berarti yang Allah itu bukan aslinya. Itu kan sebutan Allah dia. Namun nama sebenarnya ialah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Oke, saya ikuti. Berarti Roh Kudus bukan Tuhan. Tuhan? Ya, makin banyak itu, makin bingung ini pastor. Apa jadi kan tadi dia kan punya 3 pribadi. Dia sebagai Bapa, dia sebagai anak, Yesus, dia sebagai Roh Kudus. Tapi di dalamnya dia satu. Oh, Mesias. Contoh, siapa Mesias lagi Pak Pastor? Mesias itu kan Mesias, artinya dia itu kan hanya sebutan Mesias kan juru selamat. Juru selamat enggak termasuk gabung juga di situ yang 3 tadi menjadi 4. Contoh lagi. Oh iya. Tadi kan di sini saya lihat namanya ada Edi Saputra Jaluhu. Iya. Edi itu namamu enggak? Iya, yang aslinya ya itu nama saya panjang begitu aslinya ya. Nah, tunggu dulu. Namamu Edi atau tidak? Kalau cuman Edi itu kan nama panggilan, betul. Oke. Saputra? Saputra bisa tidak bilang, bisa bukan nama panggilan itu Pak Pastor. Itu bukan nama panggilan saya. Kalau enggak hapus saja Saputranya, langsung Edi. Nama panggilan saya Edi, nama aslinya Edi Saputra Jaluhu. Itu nama asli, 2 cuma. Jadi kalau Jaluhunya macam mana? Kan yang ditanya ini nama panggilan sama nama yang lengkap asli kan begitu. Kalau yang lain memang begitulah. Jadi artinya kan dia kan kita sebut dia Bapa, kita sebut dia Allah, dia sebut dia Tuhan. Nah, tetapi dia kan itu Tuhan Yesus Kristus, begitu. Yang aslinya yang saya tanya ini Pak Pastor, aku nggak mau bahas yang lain-lain ini. Jadi yang asli, Tuhan yang asli ini yang mana sebenarnya? Yang satu ini. Tuhan yang asli macam mana? Ya Yesus. Aduh. Malu aku kalau Yesus. Kenapa dia disalibkan? Malu Yesus Tuhan. Iya, karena dia disalibkan. Dia dianiaya. Terus? Jadi terus kenapa kita bilang sama dia Tuhan? Memang sulit mengerti. Saya katakan tadi, ya, Tuhan punya cara menyelamatkan umat manusia dengan cara dia menjelma menjadi manusia supaya manusia diselamatkan. Nah, jadi kalau dia datang sebagai Tuhan, maka manusia tidak bisa diselamatkan, maka manusia itu akan mati. Tapi dia menjelma. Kenapa dia harus menjelma menjadi manusia? Karena manusia itu sudah manusia berdosa. Makanya dia menjelma menjadi manusia supaya manusia itu diselamatkan, begitu. Bukan menjelma Pak Pastor, dia firman menjadi manusia. Enggak ada menjelma. Ada dalam firman Tuhan. Di mana ada itu di dalam kitab Kolose ada situ. Dia inkarnasi menjadi manusia. Iya. Yang mana kita baca dulu, Yohanes apa Kolose yang kita percaya ini? Di dalam kitab Injil dan juga surat Rasul Paulus itu banyak dikatakan di situ. Cari aja di situ. Iya, yang saya percayai kitab tulisan Yohanes Pembaptis. Firman telah menjadi manusia. Terus? Kenapa bisa Tuhan menjelma menjadi manusia? Jangan bilang menjelma kayak pula manusia menjelma jadi siluman ular. Bahaya itu Pak Ustaz.
Tuhan menjadi manusia, tapi dia tidak pernah jadi Tuhan. Udah, kita bahas lagi. Pusing. Ini mulai apa ini? Mulai mau buat kopi ini biar agak panjang ceritanya. Jadi seandainya kalau memang Yesus itu Tuhan, dia tidak wajar dia berdoa. Dia tidak wajar dia selalu minta syukur dia roti. Ya, roti 5 roti 2 ikan. Itu dia minta syukur juga kepada Tuhan Bapa yang di sorga. Selalu dia berdoa untuk Bapa yang di sorga. Jadi ini maksudnya apa ini? Ngeri juga ya. Tuhan minta, Bang Edi, ngeri juga Tuhan minta ikan gitu. Iya betul. Iya, ada itu. Agak aneh saya dengarnya, ngeri juga gitu Tuhan minta ikan. Ada dikasih 5.000 orang, memang ada mujizat sama dia. Ada mujizat, betul, ada mujizat. Iya. Saya katakan, iya. Kan dia kan punya 3 pribadi. Kan dia kan satu, tapi dia punya 3 pribadi. Nah, jadi dia itu berdoa kepada Bapa di surga. Begitu. Nah, Tuhan itu Pak Pastor tidak boleh dibilang satu hakikat kecuali kalau manusia. Kalau manusia ya bisa satu hakikat. Kalau Tuhan ya tetap Tuhan satu. Gimana Pak Pastor ini? Mengerti kan Pak Pastor? Kalau manusia, oke, bisa jadi satu hakikat, roh saya, nafas saya, perkataan saya, ya kan? Jiwa saya itu bisa disamakan kepada manusia, itu bisa. Tapi kalau sama Tuhan itu tetap satu, nggak boleh dibilang satu tritunggal, satu hakikat, mana bisa? Coba saya tanya dulu Bang Edi, manusia terdiri dari berapa unsur manusia? Manusia sekarang? Iya, berapa unsur? Iya banyak lah, roh saya, nafas, jiwa, ucapan. Wah, banyak kali. Manusia itu terdiri dari 3 unsur, tubuh, jiwa, dan roh. Iya. Firman itu ucapan saya ini gimana? Ucapan saya ini. Tunggu dulu. Manusia kan terdiri dari 3 unsur, tubuh, jiwa, dan roh. Oke, ya. Jadi Allah itu terdiri dari 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi dalam satu, sama dengan kita. Dalam ketiga itu satu. Nah, ya. Nah, tapi oke, itu kan secara manusia. Itu kan secara manusia, Pak Pastor. Iya. Secara Tuhan, mana bisa 3-3 dibilang Tuhan? Bapa yang di sorga, Yesus yang di bumi, Roh Kudus juga yang kelihatan. Jadi 3 dong yang kita sembah. Bukan saya katakan, kan dia 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Oke, ya. Ketiganya, dia itu Allah. Dia Allah Bapa sebagai Bapa. Dia Allah sebagai Yesus Juru Selamat. Dia sebagai Allah Roh Kudus yang akan menyertai umat manusia sampai tiba kepada akhir zaman. Di situ nanti Tuhan akan mengangkat manusia. Jadi perhatikan, selama di bumi ini dia itu sebagai Yesus, sebagai manusia. Nah, berarti yang sebenarnya sudah terangkat ke surga. Tuhan yang sebenarnya berarti Allah. Iya, Allah. Oh ya, mantap ya. Baru saya akui ini Pak Ustadz. Tuhan yang sebenarnya adalah Allah. Oh, berarti Allah ini mengutus atau memfirmankan Yesus ini untuk turun ke dunia. Betul? Iya. Betul lah, ya. Itu cocok, itu dari tadi kau muter-muter lagi kita ini tadi ya, Bos. Iya. Difirmankan, berarti kita mengimani Yesus. Aduh. Iya, mutar-mutar. Oke, ya, saya setuju.
Berarti Bapa Allah itu sendiri dia di surga. Ini ya yang menciptakan langit dan bumi. Udah. Nah, jadi diutus Yesus sebagai firman menjadi manusia menebus dosa manusia. Kan begitu. Iya. Setuju. Sama kita. Memang sama kita ini. Yesus adalah utusan. Iya. Bukan Tuhan ya. Gimana tuh Pak Pastor? Macet kawan kita. Macet kawan kita. Itulah kekuasaan Tuhan. Itulah kemahakuasaan Tuhan. Dia mengutus sendiri untuk datang ke dunia ini. Menebus macet tuh manusia. Macet bentar. Bang Sandinya macet itu. Nah, kan macet, Bang Sandi macet. Aduh, habis paket kali itu ya. Habis paket. Mau kayak gimana Pak Pastor? Kan kayak gitu, dia Bang Sandi itu tidak mengakui juga Yesus adalah Tuhan. Nah, kayak gimana? Bang Sandi, Bang Edi, tadi gimana Pak Pastor? Biar kita interaktif, Anda supaya ada perlawanan, silahkan. Kalau mau nanya Islam boleh ya. Saya tidak perlu tanya tentang Islam, cuman saya tadi melihat dalam judul ya Tuhan mati gitu. Wajah yang saya yang perdebatkan. Jadi artinya Tuhan itu tidak mati. Tuhan tidak mati. Tuhan tidak mati. Baik. Lalu? Iya. Kalau menurut Anda Tuhan tidak mati, lalu yang di tiang salib itu siapa? Ya, kemanusiaannya. Bukan Tuhan. Kemanusiaannya Tuhan itu, kealahannya, ketuhanannya itu naik ke surga. Jadi kemanusiaan, buktinya setelah dia dikubur, ketuhanannya masuk lagi dan dia